Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bagi kakak-kakak semua, mbak-mbak, ibu-ibu, adik yang telah bergabung dalam program online dan offline tahsin tahfidz yang diselenggarakan oleh Hafizah Pengusaha. Pada kesempatan kali ini saya Hafizena Pramitasari. Saya merupakan salah satu pembina dari Hafizah Pengusaha. Ya, di sini saya diminta untuk menyampaikan dan menguatkan kembali gitu motivasi kita gitu ya. Motivasi kita dalam belajar, terutama dalam membenarkan bacaan kita, menyempurnakan bacaan kita, dan juga mengamalkan bacaan kita, terutama bacaan Al-Quran. Ya, perlu diketahui bahwa teman-teman semua dikelompokkan ya menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok mempunyai levelnya sendiri dan ditargetkan secara cepat ya, agar dalam 3 bulan itu setidaknya selesai 2 jilid. Jadi 1,5 bulan itu selesai jilid yang saat ini, kemudian 1,5 bulan berikutnya jilid selanjutnya jika lulus. Materi saya kali ini akan membahas tentang tajwidul Quran yang disampaikan oleh Ibnu Jazari dalam matanya. Jadi bait yang pertama, wal akhdu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Dan mengamalkan tajwid merupakan kewajiban yang hukumnya tetap secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Siapa saja yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al-Quran sampai mengubah makna, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran, serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran darinya sampai kepada kita. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Dan tajwid juga merupakan penghias bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi indah karena tajwid, bukan karena indahnya suara atau irama, baik pada saat tilawah, talaqi maupun qiraah, yakni membaca secara umum. Artinya Al-Quran mesti dihiasi dengan tajwid dalam keadaan apapun. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Adapun makna tajwid adalah memberikan setiap huruf hak berupa sifat-sifatnya dan juga mustahaknya. Hak-hak huruf adalah sifat-sifat lazimah, yakni sifat yang selalu melekat pada huruf, seperti hamz, jahar, syiddah, rokhawah, qalqalah, dan semisalnya. Sedangkan mustahak huruf maknanya adalah sifat yang kadang menyertai huruf dan kadang tidak, seperti takhim, tebal, tarkik tipis, ikhfa, idgham, dan selainnya. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdu fi nadirihi kamislihi. Tajwid juga artinya adalah mengembalikan setiap huruf ke makhraj aslinya, yakni tidak mengucapkan huruf hijaiyah sembarangan, bukan dari tempat keluar yang sebenarnya, serta konsisten dalam membaca lafaz-lafaz yang sama hukumnya, tidak membedakan satu sama yang lain dalam sekali baca, dan konsisten dalam menentukan ketipisan dan ketabalan huruf, konsisten dalam menakar panjang harokat,
serta konsisten dalam menerapkan huruf-huruf tajwid dalam sekali baca. Misalkan, kita membaca mad wajib mutasil dengan 4 harokat pada satu ayat. Maka bila bertemu dengan mad wajib mutasil di ayat yang lain, kita harus membacanya 4 harokat dengan hitungan yang sama. Begitu pula pada hukum-hukum tajwid yang lain. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Tajwid juga bermakna membaca Al-Quran dengan sempurna, baik dari sisi makhraj, sifat, dan hukum-hukumnya tanpa berlebih-lebihan. Seperti orang yang mengucapkan hamzah terlalu ditekan sehingga mirip orang yang muntah, atau mengucapkan mad yang 2 harokat menjadi 4 hingga 6 harokat. Jadi usaha kita adalah mengerahkan kemampuan sekuat tenaga hingga tercapai kesempurnaan bacaan, bukan untuk melebihi kapasitas dari apa yang disyariatkan. Lalu mengalirkan bacaan dengan pengucapan yang lembut tanpa serampangan atau pengucapan yang tidak wajar, sehingga membuat orang yang mengucapkannya kelelahan. Maksudnya dengan mudah dan ringan saat mengucapkannya, namun tetap memenuhi kadar ketentuan yang telah ditetapkan, bukan mengucapkannya sembarangan dan asal-asalan semua kita sampai keluar dari batas-batas yang telah ditentukan. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'im bifakihi. Dan tidak ada yang membedakan orang yang mempelajari tajwid dengan orang yang tidak mempelajarinya, kecuali latihan terus-menerus dengan konsisten dengan lisannya. Artinya, seseorang yang mempelajari tajwid tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia tidak akan berbeda dengan orang yang tidak mempelajari tajwid, kecuali bila ia ingin rajin melatih ilmu yang dipelajarinya dengan konsisten dan diiringi dengan kesabaran. Ya, begitulah yang disampaikan Imam Jazari melalui matanya. Bisa kita ambil pelajaran dari penjelasan tersebut bahwasanya perjalanan dalam Al-Quran itu merupakan perjalanan nafas panjang. Jadi kita tidak serta-merta sprint. Jadi perjalanan yang terlalu adalah perjalanan maraton yang membutuhkan kekuatan, kesabaran, kegigihan, dan latihan yang terus-menerus sehingga kita mencapai kesempurnaan bacaan yang sesuai dengan apa yang ditentukan dan disyariatkan. Sebagaimana Al-Quran itu pun diturunkan dengan tajwidnya dengan benar. Kalau kita ingin mengetahui posisi dari bacaan kita, maka kita bisa saja gitu ya, mendengarkan sendiri bacaan kita dan kita bandingkan dengan murotal Al-Quran atau kita simak dengan seorang guru. Makanya program online offline tahsin tahfidz ini pun lahir. Jika ibu, kakak-kakak, adik ingin mengetahui ya hasil placement testnya, ketika kami mendengarkan bacaan rekaman, ya kami kategorikan berapa kesalahannya, mulai dari kesalahan panjang pendek, salah penyebutan harokat, salah penyebutan huruf, ataupun panjang pendek mad yang masih kurang konsisten antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi ya sebenarnya ya kita masih terus menerus ya melakukan perbaikan demi perbaikan dari hal besar, karena ketika dari hal besar di sini yang saya maksudkan adalah perbaikan ketika kita membaca Al-Quran harusnya sudah tidak ada kesalahan sama sekali, kesalahan besar gitu. Kesalahan besar seperti yaitu harokatnya tidak salah, panjang pendeknya benar, kemudian hurufnya tidak salah baca, huruf ta dengan na tidak tertukar ya.
Jadi kalau ditanya, kok aku ngaji Iqra 2 gitu, kok aku ngaji Iqra 3, Iqra itu hanya salah satu sarana, hanya sebuah fasilitas yang dijembatani untuk melatih kita secara konsisten. Misalkan Iqra 2 itu melatih panjang pendek gitu. Mungkin kalau udah lulus Iqra 2 gitu kan, tapi kok saya masih salah atau saya belum lulus. Nah, artinya bacaan yang ada di Iqra itu belum diterapkan pada bacaan kita sehari-hari gitu. Kalau masih salahnya sama di panjang pendek, bata, bata, tataba, kayak gitu kan, sebenarnya melatih kita kan, bacaannya masih sama kayak gitu aja, tapi kita diterapkan dengan yang susah gitu kan. Ya contohnya jam siwaduhaha itu kan dibaca 2 harokat, jangan sampai kelebihan yang 2 dibaca 3, atau yang harusnya 2 dibaca 1 atau 1,5, itu kan masih belum tepat. Semoga evaluasi hasil placement tersebut bisa menjadi gambaran ke depan bagian mana yang harus kakak-kakak perbaiki. Itu hanya sebagian kecil ya, karena kesalahan yang lain, salah baca, kemudian salah penyebutan huruf, dengungnya kurang lama, atau dengungnya kurang tawazun, itu juga menjadi bagian yang kita koreksi. Nah, masing-masing kelompok juga memiliki kurikulum yang berbeda, dan harapannya sudah disampaikan oleh guru-guru masing-masing, dan ya kita sama-sama mengoptimalkan ya waktu yang ada, karena lagi-lagi yang namanya kita belajar tajwid ya, sesuai yang disampaikan di Matan Jazari tadi, bahwasanya ya Anda kita semua belajar tajwid terus menerus gitu kan, dari dulu gitu, dari kecil bahkan gitu kan, tapi kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah diulang-ulang, tidak pernah diterapkan, ya akan sama sepertinya, kok susah sekali mengucapkan huruf do gitu kan, susah sekali bagaimana membuat huruf do itu tidak keluar hembusannya gitu. Jadi kan harusnya tidak ada hembusan sama sekali ketika mengucapkan huruf do itu. Nah, begitu ya. Semoga kita semua bisa sama-sama belajar dan istiqomah di jalan Al-Qur'an ini. Ya, karena lagi-lagi di sini memang programnya gratis ya. Tidak ingin dibayar ataupun mengharapkan sesuatu. Ya, insya Allah kita niatkan semuanya untuk sama-sama belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang berjuang di jalan itu. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.